Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Robi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada pertemuan ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 pada muatan PKN dan bahasa Indonesia. Muatan PKN kita akan belajar bertanggung jawab atas hak yang diperoleh. Kemudian muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita siapkan dulu alat tulisnya, kemudian buku dan LKS. Tak lupa kita harus berdoa bersama-sama agar dalam pelajaran hari ini kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian dan struktur teks eksplanasi. Masih ingatkah kamu apa saja struktur teks eksplanasi itu? Baik, kita ingat kembali tentang struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersusun dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup atau kesimpulan. Struktur teks eksplanasi dapat saya gambarkan terdiri dari pernyataan umum yang mana berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Kemudian struktur yang kedua adalah deretan penjelas, yaitu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan atau penutup, berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Sampai di sini sudah paham ya? Lanjut, bagaimana kita dapat menemukan informasi pada teks eksplanasi? Bagaimana caranya menemukan informasi pada teks eksplanasi? Kita dapat menemukan informasi pada teks eksplanasi yang pertama dengan cara membaca dengan cermat. Kemudian yang kedua adalah menemukan dengan cara menjawab pertanyaan yang mengandung kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini dapat Ustazah berikan contohnya. Salah satu dari teks eksplanasi atau teks ilmiah di sini yang berjudul Thomas Alva Edison, penemu bola lampu pijar. Ini saya ambil di paragraf satunya dulu ya. Di paragraf 1 ini jika dilihat dari struktur teks eksplanasi, dia termasuk pernyataan umum. Jadi biasanya memang teks eksplanasi struktur pernyataan umumnya itu berada pada paragraf 1. Kemudian untuk informasi dari teks eksplanasi paragraf 1 kita bisa menggunakan dengan kata tanya apa. Hal apa yang dibahas pada bacaan teks paragraf 1? Kira-kira apa ya? Ada yang sudah bisa menentukan informasi yang didapat dari paragraf 1 dengan kata tanya hal apa yang dibahas pada bacaan teks di atas atau di paragraf 1? Ya, betul. Jawabannya adalah Thomas Alva Edison adalah penemu lampu pijar yang menjadi bagian dari hidup manusia. Itu adalah informasi yang dapat kita ambil pada paragraf 1 yang merupakan pernyataan umum. Bagaimana? Sudah paham? Sudah siap untuk mencari informasi pada teks eksplanasi dengan beberapa kalimat tanya? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi yang kedua adalah tentang tanggung jawab dalam menggunakan hak. Masih ingatkah kalian apa
Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang seharusnya kita terima atau sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Dalam menggunakan hak, kita harus memiliki sikap tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu hak kita adalah hak untuk memanfaatkan listrik. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menghemat listrik dan membayar iuran tepat waktu sesuai apa yang kita gunakan. Selain hak menggunakan listrik, kita juga memiliki contoh lain, yaitu hak dalam menggunakan barang-barang yang diberikan orang tua kepada kita. Contohnya handphone, kemudian baju, tas, sepatu. Nah, barang-barang tersebut kita juga harus bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Caranya menggunakan dengan hati-hati, kemudian menyimpan kembali setelah digunakan, merawatnya dengan baik, menjaga kebersihan barang yang digunakan. Alhamdulillah, 2 materi sudah tersampaikan ya tentang mencari informasi pada teks eksplanasi dan bertanggung jawab terhadap hak yang diperoleh. Nah, dari sini ada yang masih dibingungkan? Ada yang belum paham? Sudah semuanya? Oke? Ustazah akhiri cukup sekian. Ada kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.